Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film terbaru. Film yang berjudul Emily the Criminal. Kalau mendengar judulnya, kayaknya ini film wow banget ya. Ayo langsung saja sama-sama kita tonton. Film diawali dengan wawancara antara Hakim dan Emily. Mereka membahas pinjaman Emily kepada bank. Awalnya pembicaraan berawal normal, sampai akhirnya Pak Hakim membahas masa lalu Emily yang kelak. Emily pun marah dan langsung pergi meninggalkan Hakim itu. Scene berpindah ke restoran. Emily harus banting tulang bekerja demi melunasi semua hutangnya. Dia bekerja sebagai pelayan di restoran. Hari itu, Emily bersiap mengantarkan makanan. Ia bersiap mengantarkan pesanan ke sebuah acara. Kemudian dia mengantarkan pesanan itu ke tempatnya. Setelah acara selesai, ia pun bergegas pulang. Saat perjalanan pulang, Emily bertemu dengan rekan kerjanya. Dia meminta tolong pada Emily untuk menggantikan shift kerjanya. Karena kasihan pada temannya itu, akhirnya Emily menerima menggantikan jam kerjanya. Sebagai rasa terima kasih, temannya memberikan sebuah alamat dan nomor HP. Temannya bilang datanglah ke tempat itu. Kamu akan mendapatkan $200. Singkat cerita, Emily pun datang ke tempat itu. Tempat yang sepi. Tempat seperti sebuah toko namun nampak berbeda. Untuk berjaga-jaga, Emily menyiapkan semprotan merica. Dengan hati yang was-was, Emily pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Di situ ia bertemu dengan seorang pria. Pria itu menyambut Emily dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan alamat dan nomor HP ini?" Lalu pria itu meminta KTP Emily. Setelah semua proses berjalan lancar, kemudian Emily pun difoto. Di situ bukan cuma Emily sendiri, banyak orang lain juga. Orang asing yang sama-sama memburu $200. Lalu muncul ketua sindikat itu. Orang itu namanya Youchif. Kemudian Youchif menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Satu-satu mereka dibagikan kartu kredit dan daftar belanja. Kartu kredit tanpa limit namun palsu. Itu yang harus mereka gunakan untuk membeli sebuah televisi. Dan bagi siapa yang mau keluar, maka dipersilahkan, tapi dengan satu syarat. Tidak boleh lapor polisi karena pekerjaan mereka ilegal. Emily yang sempat ragu dan berniat pulang. Namun Youchif berhasil meyakinkan dan Emily sanggup melakukan pekerjaan itu. Dengan KTP palsu dan kartu kredit palsu, Emily siap melakukan aksi pertamanya. Dalam aksi pertamanya, Emily sangat gugup. Dia melihat ke sekeliling. Diambilnya sebuah topi untuk menyamarkan wajahnya. Lalu dia membawa sebuah TV ke kasir. Emily pun menyodorkan kartu kreditnya pada kasir. Si kasir pun mulai mengesekkan kartu itu. Saat itu jantung Emily berdetak kencang, takut jika aksinya ketahuan. Sesaat kemudian ia pun jadi lega karena transaksi itu berhasil. Saat Emily melangkah keluar toko, tiba-tiba seorang security memanggilnya. Emily kaget. Ia sempat berpikir aksinya bakal ketahuan. Kemudian security itu bilang, "Kamu lupa bayar topi itu." Emily pun tersenyum. Sambil mengembalikan topi itu, ia bilang, "Maaf, saya lupa." Setelah menyerahkan TV itu pada komplotan sindikat, Emily pun mendapatkan bayarannya. Bahkan dia ditawari aksi lagi yang lebih banyak hasilnya. Ia pun diberikan sebuah HP oleh Youchif. "Tunggu jam 1 besok. Saya akan SMS kamu untuk pekerjaan itu," kata Youchif. Emily kembali bekerja dengan temannya. Saat kerja, Emily tidak fokus, sehingga pekerjaan itu berantakan. Saat itu Emily membuka HP-nya namun SMS itu tidak masuk. Ia merasa ditipu oleh sindikat itu. Ia berencana membuang HP itu. Dibuangnya HP itu ke tempat sampah, dan ia melangkah keluar. Namun tiba-tiba HP itu berbunyi dan Emily pun mengambilnya lagi. SMS itu pun masuk. Ia pun kemudian minta izin pada temannya untuk pergi duluan. Emily yang bersemangat segera mendatangi Youchif. Kembali Emily diberikan kartu kredit dan tugasnya membeli mobil mewah. Aksi kali ini cukup beresiko tinggi, karena hanya dalam waktu 8 menit aksinya harus selesai.
Pembeli berjalan menuju tempat pembayaran mobil. Penjual mobil itu bertanya, "Apakah kamu mau melihat mobil itu?" Emily menjawab tidak perlu, karena pacarnya sudah melihatnya. Lalu penjual mobil itu bertanya, "Dengan apa kamu mau membayarnya?" Emily menjawab, "Saya bayar dengan cek." Mereka pun kemudian berbicara. Lalu pembeli memberikan cek dan KTP-nya. Untuk lebih meyakinkan lagi, penjual itu menghubungi pihak bank. Waktu terasa cepat berjalan. Pembeli semakin gugup saat melihat penjual itu menelpon bank. Akhirnya transaksi itu berhasil. Pembeli diminta mengisi data diri. Setelah itu seseorang mengantarnya untuk mengambil mobil. Pembeli tiba di mobil itu. Lalu dia masuk ke mobil itu. Dihidupkan mesinnya. Saat mau jalan, tiba-tiba orang yang mengantarnya dapat telepon. Orang itu meminta Emily membuka kaca mobilnya. Akhirnya dia ketahuan menipu. Orang itu berusaha mencegah Emily pergi. Sempat ada pertengkaran, hingga hidung Emily berdarah. Namun Emily berhasil kabur. Pemilik mobil itu mengejarnya, hingga terjadi kebut-kebutan. Namun tiba-tiba sebuah truk berhenti di tengah jalan. Karena sudah panik, Emily pun mengeluarkan senjatanya. Naas orang itu kena semprotan merica Emily. Sambil marah-marah Emily mendatangi Yosef. Segera Emily meminta upahnya. Ia pun segera pergi. Pergi sambil menahan rasa sakit di hidungnya. Yosef pun tak tega melihat Emily yang terluka. Yosef mendatangi Emily dan mau mengantarnya pulang. Saat tiba, Emily meminta Yosef membantunya untuk merawat lukanya. Setelah kejadian itu mereka semakin akrab. Yosef juga menawarkan Emily untuk belajar membuat kartu kredit palsu sendiri. Hari pun berganti, Emily dan Yosef pergi. Mereka pergi ke tempat Yosef. Dengan perlahan Yosef mengajarkan cara membuat kartu kredit palsu. Emily sangat bersemangat untuk belajar. Dalam waktu sebentar Emily sudah bisa membuatnya. Setelah itu Emily semakin nekat untuk melakukan kejahatan. Dia mulai banyak menghasilkan uang dengan kejahatan yang dia lakukan. Siang itu Emily melakukan transaksi dengan dua pria. Emily menawarkan televisi seharga $600. Namun orang itu menolak. Dia hanya mau membayar $300. Emily merasa kesal dan berniat membatalkan transaksinya. Namun akhirnya pria itu setuju dengan harga $600. Emily merasa apa yang dia kerjakan saat ini berbahaya. Dia pun menemui sahabatnya untuk menanyakan pekerjaan. Lalu temannya mengenalkan Emily pada bosnya. Mereka pun berbincang. Namun di situ ternyata ada Yosef. Emily akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hari itu dia mulai bekerja. Dia pun langsung disambut sahabatnya. Hati Emily sangat senang. Ia sangat bersemangat untuk bekerja. Namun yang terjadi di luar kemauan Emily dan Yosef. Semua uang mereka diambil oleh sindikat itu. Emily dan Yosef pun mendatangi rumah para sindikat itu. Setelah masuk ke rumah itu, kepala Yosef berhasil dipukul oleh bos sindikat itu. Emily coba melawan. Namun Emily tak sanggup melawan. Emily pun dicekik orang itu. Saat keadaan terdesak, Emily merogoh saku celananya. Ada sebuah pisau kecil. Digunakan pisau itu untuk menusuk orang itu. Orang itu pun terkapar. Kemudian Emily bertanya di mana uang itu. Orang itu menjawab uangnya ada di kulkas. Kemudian Emily dan Yosef pergi. Namun Yosef terluka parah. Dan Emily meninggalkan Yosef di dalam mobil. Emily berjalan kaki menuju halte bus. Ia berniat pergi jauh agar tidak tertangkap polisi. Selang berjalan berapa waktu, Emily pun tiba di halte bus. Dan dia berhasil pergi dari kota itu. Di pagi harinya polisi mendatangi rumahnya. Para polisi itu mau menangkapnya. Namun Emily tak berhasil ditemukan. Hari itu nampak Emily di tempat yang berbeda. Ia nampak cantik. Kadang juga ia tersenyum bahagia. Dia bersyukur dengan kehidupan barunya. Dalam hatinya berjanji,
tak akan mengulangi segala kejahatannya lagi. Dan film pun berakhir.